Court Action. Bersama saya, Firni Syahladin, dan rekan saya, Maulana Muhammad Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Sistem hukum, civil law, dan common law. Oh ya, buat teman-teman yang belum sempet nih nonton video konten Court Action sebelumnya, bisa cek di channel kita konten sebelumnya ya. Sebelumnya kita ngebahas mengenai hukum dan norma sosial. Oke, langsung aja kita bahas ke materi yang sekarang. Jadi aku mau mulai nih dari sistem hukum. Sistem hukum itu penting banget buat struktur hukum di suatu negara. Karena itu akan sangat berpengaruh kepada proses peradilannya. Nah, Fir, kira-kira kamu tahu nggak sih sistem hukum ini ada berapa sih? Tahu dong, dalam pengantar ilmu hukum, sistem hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Nah, bener banget. Nah, kita kan udah tahu nih ya, ada sistem hukum civil law dan common law. Aku penasaran nih, Fir. Kira-kira dia sejarahnya gimana sih? Oke, aku bantu jelasin ya. Jadi, sistem hukum civil law itu berasal dari Romawi dan berkembang menjadi sistem hukum Romawo-Germania. Sistem hukum ini digunakan di berbagai negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, dan berbagai negara lainnya. Sedangkan sistem hukum common law dimulai di era feodalistik Inggris dan berkembang ke Amerika. Nah, negara-negara yang pakai sistem hukum common law ini seperti Amerika, Inggris, Kanada, dan berbagai negara lainnya loh. Nah, kita udah bahas tadi civil law dan common law sejarahnya gimana ya. Menarik banget karena dia berbeda-beda ya dari daerah ke daerah. Kita lanjut bahas ke perbedaannya. Karena mungkin ada nih Fir dari kita yang belum tahu gimana perbedaannya civil law dan common law. Tapi ada dua nih yang sangat membedakan antara civil law dan common law. Yang pertama adalah karakter berpikirnya. Kalau civil law dia bersifat anti formalisme. Kalau common law dia bersifat formalisme. Dan yang kedua dan yang paling penting adalah sumber hukumnya. Kalau civil law sumber hukumnya adalah kodifikasi undang-undang. Jadi kodifikasi undang-undang ini sangat penting karena menjadi pertimbangan utama. Sedangkan jurisprudensi dia menjadi pertimbangan tambahan. Jadi hakim tidak terikat kepada preseden atau doktrin stare decisis yang membuat hakim ini dia lebih berpacu kepada undang-undang saja, bukan keputusan-keputusan dari hakim sebelumnya. Nah, sedangkan common law dia sumber hukumnya adalah jurisprudensi. Jadi hakim terikat kepada preseden atau doktrin stare decisis yang membuat jurisprudensi ini menjadi pertimbangan utama dan undang-undang malah menjadi pertimbangan tambahan. Perlu kita garis bawahi juga bahwa masing-masing sistem hukum ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau dari common law sendiri, kelebihannya adalah dia sangat adaptif dan dinamis. Jadi dia cepat nih berubah dengan kebutuhan zaman karena dia tidak perlu kodifikasi undang-undang. Nah, kalau begitu positif kan? Namun negatifnya dia juga sulit untuk mendapatkan kepastian hukum karena ada banyak sekali keputusan yang bervariasi dari keputusan-keputusan hakim yang membuat akan susah mencari kepastian hukum di keputusan-keputusan berikutnya. Nah, bener banget Bar, tapi kalau civil law sendiri itu kebalikannya nih dari common law. Karena civil law itu bersumber pada kodifikasi undang-undang serta proses litigasi yang lebih terstruktur dan penyelesaian sengketa itu lebih efisien. Namun di samping itu, karakter sumber hukum civil law ini cenderung kaku dan juga perkembangan sistem hukum ini menjadi proses yang lambat dan birokratis karena memerlukan perubahan formal melalui lembaga legislasi. Nah, benar banget. Kalau begitu kan berarti Indonesia itu negara hukum ya, Fir. Kamu tahu nggak sih kira-kira dia itu ngikutin sistem hukum yang mana dari yang udah kita jelasin tadi? Nah, kalau Indonesia sendiri, tanah air kita tercinta ini menggunakan sistem hukum civil law. Tapi dalam praktek dan perkembangannya, peradilan di Indonesia tidak sepenuhnya nih menggunakan civil law. Karena ada karakteristik yang menggunakan sistem common law. Seperti contohnya nih, jurisprudensi dan hukum adat. Nah, bener banget kata Firni. Aku mau nambahin nih kutipan dari Prof. Mahfud yang menyatakan bahwa Indonesia tidak benar-benar mengadopsi sistem hukum civil law atau common law, melainkan dia
menyaring dari kedua sistem hukum tersebut dan menciptakan sistem hukum Indonesia yang khas sendiri yang bernama sistem hukum prismatik. Nah, dengan begitu Indonesia tidak benar-benar mengikuti salah satu dari sistem hukum ini. Cuman kalau kita bicara tentang kecenderungan ya, benar kata Firni kalau cenderung mengikuti sistem hukum civil law karena peninggalan dari Belanda yang dulu menggunakan sistem hukum civil law juga. Oke, jadi kesimpulannya dari pembahasan kita pada hari ini adalah sistem hukum civil law itu lebih struktur dan teratur, sedangkan sistem hukum common law itu lebih dinamis karena berbasis pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Nah, sampai situ dulu ya pembahasan kita mengenai sistem hukum civil law dan common law. Nantikan konten court action selanjutnya hanya di channel UPS FHUPN VJ. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Sampai jumpa. jumpa.